Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Dita dan teman-teman semua di video presentasi kami dari kelompok 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai subsistem pembiayaan kesehatan. Sebelumnya saya perkenalkan nama anggota dari kelompok 3, yaitu ada Amelia Ratu Safira Rumrah, Aulia Pramesti Pangestuti, Camelia Kirana Yoandra, Hera Ratna Dwi Maharsi, dan Vina Aprilia Marito. Latar belakang. Kesehatan merupakan investasi yang berfungsi mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan unsur vital serta elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa dimilikinya kesehatan yang baik, tidak akan ada masyarakat yang produktif. Salah satu subsistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Pada akhir-akhir ini, dengan makin kompleksnya pelayanan kesehatan serta makin langkanya sumber dana yang tersedia, maka perhatian terhadap subsistem pembiayaan kesehatan makin meningkat. Pembahasan tentang subsistem pembiayaan kesehatan ini tercangkup dalam suatu cabang ilmu khusus yang dikenal dengan nama ekonomi kesehatan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari adanya pembiayaan kesehatan? Yang kedua, apa tujuan dari adanya pembiayaan kesehatan? Yang ketiga, apa saja unsur-unsur dari subsistem pembiayaan kesehatan? Yang keempat, apa saja prinsip dari subsistem pembiayaan kesehatan? Yang terakhir, bagaimana penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan? Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi dari adanya pembiayaan kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari adanya pembiayaan kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui unsur-unsur dari subsistem pembiayaan kesehatan. Yang keempat, untuk mengetahui prinsip dari subsistem pembiayaan kesehatan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan. Pengertian. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesmas yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem pembiayaan kesehatan yaitu tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil, guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat Kesmas yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur utama subsistem pembiayaan kesehatan. Subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari 3 unsur utama, yakni penggalian dana, alokasi dana, dan pembelanjaan. Penggalian dana adalah kegiatan menghimpun dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan atau pemeliharaan kesehatan. Alokasi dana adalah penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pembelanjaan adalah pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukannya, dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela.
Prinsip dari subsistem pembiayaan kesehatan. 1. Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya guna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. 2. Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin. 3. Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil guna, dan berdaya guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela yang dilaksanakan secara bertahap. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan, misal dana sehat, atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun, misal dana sosial, keagamaan, untuk kepentingan kesehatan. Keterkaitan subsistem pembiayaan kesehatan dengan subsistem yang lain. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, alokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk terselenggaranya upaya kesehatan secara merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Tersedianya pembiayaan yang memadai juga akan menunjang terselenggaranya subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sedia informasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu, subsistem pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem pembiayaan kesehatan terdiri dari 3 unsur utama, yakni pengendalian dana, alokasi dana, dan pembelanjaan. Prinsipnya didasarkan pada jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya guna, adil, dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah atau pemerintah daerah, pengalokasian dana pemerintah dan pemerintah daerah, dan pembelanjaan dengan pemanfaatan dana kesehatan yang dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis maupun alokatif sesuai peruntukannya secara efisien dan efektif untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Tersedianya pembiayaan yang memadai akan menunjang terselenggaranya subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.